Sahabat-sahabat Kristus, suatu sukacita besar di surga kita dapat berjumpa dalam saat teduh hari ini. Bagian Alkitab yang akan menjadi bacaan kita hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 25 ayat 1-7 yang berbunyi, 1 Tawarikh pasal 25. Para penyanyi. Selanjutnya untuk ibadah Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah yang berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela, anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf, yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika, 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka, Yedutun, yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Usiel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti, Eser, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun dan Heman. Jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Sahabat-sahabat Kristus, ayat hafalan yang akan menjadi perenungan khusus kita hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik pasal 25 ayat 7 yang berbunyi, jumlah mereka bersama-sama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni, ada 288 orang. Sahabat-sahabat Kristus, kita akan merenungkan nats ini di bawah tema Mozart pun berlatih. Sahabat-sahabat Kristus, siapa yang tidak kagum dengan Wolfgang Amadeus Mozart, jenius dari Australia yang pada usia 6 tahun sudah tur keliling Eropa untuk bermain biola dan piano di depan para bangsawan. Namun, tak banyak yang tahu bahwa kehebatan bermusiknya ialah buah dari rangkaian latihan yang tekun. Dalam bukunya Genius Explained, Michael Howe, psikolog dari Universitas Exeter, menemukan bahwa Mozart sudah menghabiskan waktu sedikitnya 3.500 jam untuk berlatih sebelum usianya yang ke-6. Sahabat-sahabat Kristus, kita kerap kali meremehkan kekuatan dari disiplin berlatih dalam pelayanan. Pada zaman Salomo, para pelayan musik di Bait Allah adalah orang-orang yang terpilih. Mereka adalah para ahli seni yang pandai dan mahir bernyanyi serta memainkan alat musik. Akan tetapi, mereka pun mementingkan latihan, sebab nyanyian mereka ditujukan untuk Tuhan. Ayat 7. Predikat mereka sebagai ahli seni bukanlah dalih untuk tidak berlatih. Sebaliknya, karena mereka ahli seni, maka mereka menyadari pentingnya latihan. Sahabat-sahabat Kristus, apa yang sedang Tuhan percayakan kepada kita saat ini? Mari kita kerjakan dengan kesadaran penuh untuk terus mengasah diri setiap hari, agar dapat menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang handal dimanapun dan dalam bidang apapun. Kita perlu melatih kemampuan yang sudah Dia berikan dengan serius dan setia. Tidak hanya mengandalkan semangat dan bakat belaka. Rencanakanlah dengan sengaja
dan sediakan waktu untuk meningkatkan wawasan serta melatih keterampilan secara efektif dan terus-menerus. Tidak hanya saat ada waktu luang, sisa, atau selagi mood. Pelayanan kita adalah bagi Dia, Sang Raja Semesta, yang patut menerima pelayanan terbaik kita. Sahabat-sahabat Kristus, ingatlah, bagi seorang pelayan Tuhan yang sejati, latihan bukanlah imbuhan, melainkan kebutuhan. Terpujilah Kristus, haleluya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua. Amin.